Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sedang dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menyampaikan pembelajaran untuk tema 3 peduli terhadap lingkungan, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran yang kelima. Tetapi sebelumnya, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama mengenai karakteristik tempat hidup hewan dan karakteristik yang dimiliki oleh hewan. Karakteristik di sini memiliki arti yaitu ciri khusus ya. Jadi ciri khusus yang dimiliki oleh hewan. Anak-anak, tentunya di lingkungan sekitar kalian terdapat berbagai macam hewan dan kalian pun mengenal hewan-hewan tersebut. Kalian tahu, sudah pernah melihat ada berbagai macam hewan-hewan yang ada di lingkungan kalian. Nah, tahukah kalian bahwa hewan-hewan tersebut dari hewan-hewan yang berbeda tersebut mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Jadi masing-masing hewan itu memiliki tempat hidup yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing hewan tersebut. Nah, mari kita amati tempat hidup hewan-hewan berikut ini. Yang pertama ini adalah ayam. Kalian tahu ya anak-anak, kalian juga sering menemui ayam. Ayam ini adalah hewan yang tinggal di darat. Nah, umumnya ayam tinggal di dataran rendah yang kering. Jadi, ayam ini adalah binatang yang tinggalnya di darat, tentunya di tempat yang kering. Karena kalian tahu ayam tidak memiliki sirip untuk berenang ya. Punya ayam ini memiliki kaki sebagai alat untuk bergeraknya. Lalu kemudian ada bebek anak-anak. Bebek ini tinggalnya di darat. Namun bebek juga dapat berenang di perairan karena ia memiliki telapak kaki berselaput yang membantunya untuk berenang. Selanjutnya adalah kucing. Kucing ini kalian tahu bahwa kucing adalah binatang atau hewan yang hidupnya di darat. Sedangkan ikan di sini adalah hewan yang hidup di perairan. Nah, hewan ini merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jadi, hewan-hewan itu adalah salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, hewan-hewan tersebut ada beberapa hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan untuk dapat dikonsumsi oleh manusia. Ada juga hewan yang dimanfaatkan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang oleh manusia. Lalu ada juga hewan yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai hiburan, yaitu dengan memelihara hewan-hewan tersebut. Nah, setelah tadi kalian melihat mengenai karakteristik tempat hidup hewan, mari kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Nah, tempat tinggal hewan yang di atas tadi itu mempengaruhi kehidupan hewan. Lalu yang kedua, apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Jelas ya anak-anak, kalau kucing adalah hewan yang hidupnya di darat, sedangkan ikan adalah hewan yang hidup di air. Karena kalian tahu, kucing itu adalah hewan yang bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Nah,
Menurutmu apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa dan jelaskan. Tentu saja, kucing dan ikan adalah dua hewan yang tidak dapat hidup bersama-sama. Jika kucing hidup di air, dia tidak akan bisa bernafas. Begitu pula sebaliknya, jika ikan hidupnya di daratan akan kesulitan untuk bernafas. Karena alat pernafasan antara kucing dan ikan itu berbeda-beda ya. Kucing memiliki alat pernafasan yang dapat digunakan di daratan, sedangkan ikan memiliki alat pernafasan yang dapat digunakan di dalam air. Nah, selanjutnya, menurutmu apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Kucing dan ikan tidak akan dapat hidup bersama-sama. Jika kucing hidup di air, dia tidak akan bernafas. Begitu pula sebaliknya, ikan jika hidup di darat akan kesulitan untuk bernafas. Yang nomor 5, apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Ya, keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidupnya di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang ada di daerah tersebut, di daerah yang udaranya dingin. Sedangkan hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Nah, anak-anak, tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan tersebut. Jadi, tempat hidup hewan itu tergantung terhadap ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Contohnya tadi, kucing dan ikan. Karena kucing memiliki alat pernafasan berupa paru-paru, maka tempat hidupnya adalah di daratan. Sedangkan ikan memiliki alat pernafasan berupa insang, maka tempat hidupnya ada di air. Nah, ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya, seperti yang tadi sudah Bu Guru sampaikan ya. Setelah kalian mengamati karakteristik tempat hidup dari ayam, bebek, kucing, dan ayam, selanjutnya mari kita amati ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut. Yang pertama adalah ayam, anak-anak. Ayam ini memiliki paruh yang panjang dan runcing, digunakan untuk mengambil makanan. Lalu ayam memiliki cakar yang berfungsi untuk mengais makanan di dalam tanah. Lalu ayam juga memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin. Selanjutnya bebek. Bebek ini memiliki paruh yang lebar, pipi dan panjang yang digunakan untuk mempermudah bebek dalam mencari makanan di lumpur. Kemudian kaki bebek berselaput, ini memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas lumpur. Nah, bulu bebek ini juga mengandung lilin anak-anak sehingga bulu bebek tidak akan basah saat berenang. Yang selanjutnya adalah kucing. Nah, mata kucing ini memiliki mata yang dapat melihat benda dalam jarak yang jauh. Jadi kucing ini matanya sangat tajam jika melihat benda-benda yang memiliki jarak yang jauh. Selanjutnya memiliki misai atau kumis yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Sehingga kalian tahu ya, ketika kucing berjalan di malam hari itu sangat lincah ya anak-anak, bisa berjalan ke sana kemari tanpa takut menabrak benda. Nah, itu karena kucing memiliki kumis yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Selanjutnya ikan. Ikan ini memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernafas di dalam air. Lalu ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Sisik pada ikan ini pun berfungsi melindungi tubuh ikan. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Jadi ada keterkaitannya anak-anak antara tempat hidup hewan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan tersebut. Yang pertama adalah cicak. Nah, apakah kalian tahu atau pernah mengamati cicak yang merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding anak-anak? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah.
Nah, cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7-10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Jadi ketika cicak sedang memiliki musuh, dia akan memutuskan ekornya untuk dapat melindungi diri cicak. Selanjutnya terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan juga tokek. Cicak pohon dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Selanjutnya kelelawar. Kelelawar ini tempat hidupnya ada di tempat yang gelap seperti atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi yang tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatannya di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Yang selanjutnya adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Nah, ini perubahan warna kulit pada bunglon ini juga digunakan untuk melindungi dirinya ketika sedang diserang oleh binatang lain, untuk melindungi dirinya ketika dia sedang terancam ya. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, kiranya untuk pembelajaran kali ini tema 3 subtema 2 pembelajaran yang kelima Bu Guru cukupkan sekian. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat membantu kalian dalam memahami materi-materi yang ada dalam tema 3 subtema 2 pembelajaran yang kelima. Sebelumnya, mari kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.